Halo, perkenalkan nama saya Angelika Claudia Banase. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi antar pribadi. Baik, jadi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang cukup efektif di mana dalam membentuk suatu perilaku seseorang, terutama jika ditemukan persamaan terkait dengan makna yang sedang menjadi pembicaraan dan bersifat efektif begitu. Komunikasi antar pribadi ini memiliki tanda dan ciri khusus, yakni terdapat arus balik secara langsung. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik secara verbal dalam bentuk kata maupun nonverbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, atau mengiyakan dahi dan sebagainya begitu. Selama proses komunikasi antara pribadi berlangsung penting, terjadinya interaksi berbagai informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau individu dengan antar individu supaya terjalin umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Baik, yang berikut ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang pertama, pesan yang disampaikan memiliki arus arah atau komunikasi timbal balik atau dikirim dua arah begitu. Yang kedua, konteks memiliki tujuan dua arah. Dan yang ketiga, tingkat umpan balik komunikasi tinggi. Jadi yang ketiga ini respon atau tanggapan dari komunikator dalam komunikasi itu harus tinggi begitu. Yang keempat, komunikasi individu dalam mengatasi selektif itu sangat tinggi. Yang kelima, kecepatan dalam menjangkau komunikasi tersebut. Yang keenam, efek yang ditimbulkan yaitu timbulnya perubahan sikap. Baik, yang berikut etika dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu ada TOSPEK, yaitu etika berbicara, di mana etika berbicara sebuah pesan atau harus diungkapkan secara verbal dengan kata-kata. Contohnya ketika kita mengetahui kebenaran, maka kewajiban kita adalah berbicara untuk mengungkapkan kebenaran itu, meskipun kebenaran itu berisiko begitu. Yang kedua, to speak well, yaitu cara bagaimana dan kepada siapa kata-kata itu disampaikan. Yang ketiga ada to listen, yaitu bila kita tidak mengetahui secara pasti kebenaran, maka sebaiknya kita menjadi pendengar yang baik. Yang keempat adalah remain to silent, yaitu artinya diam. Diam itu emas. Diam itu emas artinya tidak perlu memaksakan diri berbicara untuk hal-hal yang tidak dikuasai atau tidak diketahui begitu. Yang berikut tujuan dari komunikasi antar pribadi. Tujuan yang pertama itu kita menyampaikan informasi. Tujuan utama berkomunikasi ialah menyampaikan informasi. Lalu di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Yang kedua, menumbuhkan simpati atau dalam berbagai informasi ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik dalam bentuknya pengalaman menyenangkan atau menyedihkan, dari mana itu timbul rasa empati gitu. Yang keempat,
simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak menumbuhkan motivasi begitu. Contohnya tidak jarang dari pula dalam informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi tersendiri apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu mengunggah kepribadian diri begitu. Yang berikut ada keterampilan komunikasi dalam konseling. Yang pertama itu ada penghampiran, di mana keterampilan penghampiran ini atau attending merupakan keterampilan berkomunikasi melalui isyarat-isyarat verbal dan nonverbal, sehingga dapat menarik perhatian kepada pembicara dan tahap awal begitu. Yang berikut adalah empati. Empati adalah kesediaan untuk memahami orang lain secara keseluruhan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak begitu. Dalam aspek perasaan, pikiran, dan keinginan. Yang berikut ada merangkul. Merangkumkan merupakan keterampilan yang harus dikuasai seseorang konselor, sebab merangkum merupakan wujud dari penerimaan konselor terhadap ungkapan konseli begitu. Yang berikut adalah bertanya, di mana bertanya ini keterampilan bertanya keterampilan yang penting dalam konseling, di mana keterampilan yang ini strategis dalam komunikasi konseling, sebab dapat menentukan kelancaran proses konseling. Jika bertanya dilakukan dengan cara yang kurang tepat, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif begitu. Yang berikut ada kejujuran. Dalam konselor harus mampu menunjukkan kejujuran dari apa yang diungkapkan, sehingga data yang memberikan pesan secara objektif begitu. Dimana untuk itu seorang konselor harus mampu memberikan penyampaian secara terbuka tanpa memanipulasi. Yang berikut ada asertif, di mana tindakan ini suatu tindakan yang memberikan respon terhadap tindakan orang lain dalam bentuk mempertahankan hak asasi sendiri yang mendasar tanpa melanggar hak asasi orang lain dengan mendasar pula. Yang berikut ada konfrontasi, di mana konfrontasi ini keterampilan ini digunakan untuk memberikan respon terhadap pesan seseorang yang mengandung pesan ganda yang tidak sesuai atau saling bertentangan atau satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada pemecahan masalah. Hal ini pemecahan masalah penting karena dalam proses pemberian layanan konseling perlu ada pemecahan masalah, karena dalam membantu konseling memecahkan masalah yang dihadapi konselor harus mengembangkan suatu mekanisme atau komunikasi yang memberikan kesempatan pada konseling menyatakan pendapat dan sumbangan pemikirannya, serta menjabarkan serta memiliki alternatif pemecahan masalahnya sendiri. Baik, terima kasih untuk pemberian materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin cukup sampai sini dan terima kasih.